أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Kita bersyukur alhamdulillah, segala puji milik Allah. Langit dan bumi serta sisinya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi semua. Maka tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri kita. Semua kembali pada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah, mudah diucapkan tapi sulit untuk dihayati dan dirasakan. Kenapa? Karena kita selalu merasa punya ilmu, merasa punya jabatan, merasa punya badan yang sehat, merasa punya. Akhirnya yang dipuji adalah diri kita. Padahal ini adalah titipan dari Allah, dari ilmu kita titipan dari Allah, jabatan kita titipan dari Allah, fisik kita semua titipan dari Allah, maka yang segala puji adalah milik Allah. Alhamdulillah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hari-hari terakhir yang disebut dengan hari-hari 10 malam terakhir Ramadan. Ini semakin diseleksi. Penyeleksian ini luar biasa. Apa? Penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah Azza wa Jalla. Maka yang sudah lewat, saya akan mengulangi kembali, mungkin di antara kita ada yang tidak mengikuti yang sebelumnya, bahwa kita diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Dan Allah sangat mencintai hambanya ketika dia mendekatkan diri Allah dengan sesuatu yang sangat-sangat dicintai. Apa itu? Limaftaratu alaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku. Mendekatkan diri kepada Allah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Tentu ketika kita mendekatkan diri pada Allah ada rasa cinta, ada rasa harap, dan ada rasa takut. Dalam waktu yang bersamaan kita punya rasa takut. Takut apa? Takut dimurkai oleh Allah. Takut kita mendapatkan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kekhawatiran ini kadang-kala kita lupa untuk berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan segala ibadah kami. Mudah-mudahan kita semua, salat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, semuanya Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah dan larangannya, di situ ada hukum-hukum di antara yang wajib. Wajib tentu kita adalah kewajiban kita sebagai orang beriman menjalankan ibadah yang wajib. Sebagai contoh salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat isya dan seterusnya. Salat maghrib, salat isya, semua 5 waktu. Puasa Ramadan wajib. Dan semua perintah-perintah yang wajib kita lakukan. Tapi apakah kita sudah termasuk orang bertakwa? Ternyata Allah melihat dalam ibadah-ibadah sunnahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan bentuknya opsional, pilihan. Anda boleh mengerjakan, boleh tidak. Di sini kita merasakan, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mengejar. Nah, mengejar ini harus ada rasa. Mengejar itu harus ada rasa. Berbuat akhirnya apa? Bukan hanya salat 5 waktu. Salat yang berkaitan dengan salat 5 waktu itu qobliyah ba'diyah kita kejar. Ada qobliyah salatul fajr, yaitu qobliyah salat subuh. Ada qobliyah ba'diyah salat zuhur. Ini yang harus kita kejar juga. Ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, ada qobliyah isya, ada ba'diyah isya. Ini kalau kita gabung muakkadah dan ghairu muakkadah. Kita kejar. Walaupun itu ibadah-ibadah sunnah, tahajudnya kita lakukan, duhanya kita lakukan, sholat tarawihnya kita lakukan. Semua kita kejar-kejar. Nah, itu hanyalah orang-orang pilihan. Orang pilihan karena
tidak semua orang merasakan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mundur. Kenapa tidak ada rasa cinta? Karena kacamata takwa tidak dipakai. Apa itu kacamata takwa? Ketika kita melihat sesuatu dikembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang harus kita install di dalam diri anak-anak kita, apalagi di lingkungan Amerika ini ya. Mungkin dia tumbuh kembang di lingkungan yang kurang Islami. Bahkan kadang-kadang bertanya, emang ada Tuhan? Benar nggak? Karena apa? Orang tuanya tidak membimbing untuk memakai kacamata, segala sesuatu dan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua juga punya Tuhan, jadi kita bebas-bebas saja. Karena dia tidak mengacak kacamata apa? Tauhid. Yang ngatur hanya satu, tidak mungkin dua. Dan semua konsep agama di muka bumi selain Islam, tidak ada yang punya konsep tauhid yang sesungguhnya. Mereka mengatakan tauhid, tetapi ilusif tauhidnya. Trinitas 3 sama 1, 1 sama 3, tidak bisa. Bermacam dewa-dewa, dianggapnya dewa yang ini adalah dewa tunggal. Tidak bisa, susah logika kita menerimanya. Tapi ketika kita masuk Islam, ajaran Islam, di sini kita tanam. Semua berasal dari yang satu, ya Allah. Melihat segala sesuatu, Allah. Maka ketika itu ada rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah melihat hati seorang hamba ketika dia melihat makanan. Masya Allah Subhanahu. Allah disebut namanya. Fadhkuruni azkurukum. Ingat aku, maka aku ingat engkau. Ketika kita ingat Allah, maka Allah ingat. Ketika kita lihat minuman, Masya Allah Subhanahu, enak banget Allah. Alhamdulillah ya Allah. Allah disebut ketika dia belum meminum saja sudah mengucapkan Alhamdulillah. Disebut nama Allah. Ketika disebut nama Allah, hatinya mulai Allah memberikan cahaya. Disitulah terjadi dialog. Dialog yang intensif. Itu namanya takwa, karena affection. Affection dibagi dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama, kita harus melihat segala sesuatu dengan langsung. Affection, rasa. Yang kedua adalah repetition. Jadi diulang-ulang. Ulang lagi, Masya Allah. Yang terakhir adalah intensivitas. Harus intensif. Maka itu, ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah pada Allah, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Nanti saya akan ajarkan bagaimana kita harus berzikir pada malam-malam Lailatul Qadar, pada hari-hari seperti ini yang sangat-sangat mulia. Saya mundur nih. Saya mundur, oh berarti dari situ. Ketika kita melihat ini semua dari Allah, maka tumbuh. Kemudian kacamata yang kedua. Kacamata kedua ketika kita melihat kacamata dunia serta isinya adalah sementara, ada kehidupan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian lebih memperhatikan kehidupan dunia. Kehidupan akhirat dilupakan. Dunia lagi. Maka orang yang bertakwa dia melihat akibat perbuatan. Apakah perbuatan saya ini menyebabkan api neraka atau tidak? Jangan itu seandainya di sini ada makanan kurma. Kita di sini ada makanan kurma. Saya ini diberikan oleh jemaah, saya makan. Tetap saja. Waqina ada. Dan Allahumma barik lana fima razaqtana. Waqina ada. Ini menyebabkan neraka. Ya Allah berkahi makanan ini. Barik lana. Berkah adalah nilai tambah. Nilai tambah apa? Dua. Nilai tambah kebaikan yang menyebabkan cinta Allah. Ini sudah saya terangkan apakah berkah itu pada episode sebelumnya. Ya Allah berkahilah makanan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana yang Engkau berikan kepada kami. Ujungnya adalah ya Allah lindungilah kami dari api neraka. Maka makanan ini menyebabkan api neraka atau tidak. Betapa orang beriman ketika dia melakukan sesuatu, pikirannya adalah akibat perbuatan. Subhanallah. Menjadilah seorang visioner. Maka orang-orang beriman selalu melihat orang bertakwa, ya Allah ini semua adalah sementara. Kita melihat dunia serta sisinya semua adalah sementara. Apalagi barusan hari ini kita mengurus jenazah. Akhuna Reza Ibrahim Hakim. Subhanallah, Masya Allah ya. Kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur, mayat masukkan ke dalam kubur, saya terasa ya Allah, aku akan seperti itu. Maka itu ketika kita melihat dunia serta isinya, gemerlapan dunia serta isinya, jangan sampai hati kita kotor. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, hati ini akan kotor Bapak Ibu. Akan menjadi karat. Jadi hati ini harus diasah terus. Kalau tidak dia berdebu, kalau hanya berdebu mudah. Tapi kalau sudah berkarat, dia harus betul-betul kuat. Bagaimana menghilangkan karat? Dua. Banyak-banyak ingat kematian dan banyak-banyak kita membaca Al-Quran Al-Karim. Ketika jenazah dimasukkan pada hari ya Allah, aku akan seperti itu.
Jangankan kita melihat jenazah yang dimasukkan ke dalam liang kubur. Kita lewat kuburan saja, assalamualaikum ya ahli diyar min ya, hai orang-orang beriman, salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala buat kalian. Assalam. Kalimat assalam nanti kita bahas redaksi di dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalimat salam ini kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran buat kalian, hai orang-orang beriman. Di kuburan ini tentu ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, tadi adalah semua orang beriman, itu khusus untuk orang beriman, yaitu orang-orang muslim. Lihat redaksi akhirnya, wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami akan menyusul. Pasti. Rasa di sini, ya Allah, aku akan menyusul, aku akan seperti itu. Seakan-akan kita dalam kain kafan, maka ketika kita bersedekap Allahu Akbar, seakan-akan kita dalam kain kafan ini sudah terbujur kaku, dan kita kain kafan semua kita seperti ini, ya Allah. Proses. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Maka itu kacamata orang bertakwa, dunia serta isinya hanya sementara. Dunia serta seisinya adalah la'bun wa lahun wa zinatun wa tafakur. Hanyalah permainan saja. Perhiasan yang sekilas sekejap. Ingat, dunia nanti adalah akan menjadi cerita sekejap mata, kenangan sekejap mata. Sementara akhirat akan menjadi nyata dan abadi. Itulah kacamata dua. Maka ketika kita memakai kacamata ini, lihat, kenapa iman saya drop? Karena Anda tidak pakai kacamata. Kenapa Anda marah-marah ke istri Anda, ke suami Anda, bahkan na'udzubillah sampai memukul, bahkan melempar piring, melempar apa? Karena Anda tidak melihat kacamata bahwasanya itu adalah titipan Allah Azza wa Jalla. Hubungan kita, kontrak, akad nikah, akad apapun, harus berdasarkan pondasi akad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka hidup adalah kontrak dengan Allah, kacamata takwa pertama. Kacamata takwa kedua, apa yang Anda lakukan kepada istri Anda akan ada pertanggungjawaban di akhir. Apa yang Anda lakukan kepada suami Anda, semua ucapan Anda, wa may yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali ada yang mencatatnya. Maka wa tarul mujrimin, Anda akan melihat orang-orang mujrim, ya. Musfiqina mimma fihi, mereka akan ketakutan, ya Allah. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Orang-orang yang berdosa, buku apa sekecil ini tertulis rapi. Tidak ada penyesalan yang dahsyat kecuali setelah adanya kematian. Semua orang termasuk orang yang soleh, yang bertakwa pada Allah. Iya, kenapa aku dulu sholatnya cuma sebentar? Cuma sedikit maksudnya. Kenapa aku dulu baca Al-Quran cuma sebentar? Maksudnya cuma sedikit. Kenapa enggak aku dulu tidak berpuasa lebih banyak dari itu? Kenapa aku sedekahnya cuma sedikit? Kenapa ketika Anda sedekah, sebagian besar masih Anda pegang, kemudian Anda wafat, sebagian besar inilah yang masih dipegang, Anda akan pertanggungjawaban. Ini akan menjadi beban di akhirat. Sementara yang Anda lepaskan fisabilillah itu akan menolong. Wah, kenapa dulu saya tidak beribadah lebih? Kenapa dulu? Nah, sementara orang yang tidak soleh lebih parah lagi. Gitu kan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memakai kacamata, segala sesuatu adalah milik Allah. Yang kacamata kedua, segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Maka ada dua gabungan ungkapan innalillah, kacamata satu, wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya kami akan kembali pada Allah. Satu kesatuan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, Allah, wal jannah, dua. Kacamata satu, Allah, jannah. Wa na'udzubika ya Allah min sakhatika ya Allah. Wa nar, lindungi aku ya Allah dari kemurkaan Engkau, dari azab api neraka. Maka saya paling tidak suka ada orang-orang yang sombong. Apa itu ceramah yang isinya neraka saja nakut-nakutin. Anda tidak mengerti bagaimana betapa benar apa redaksi di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana gambaran neraka, gambaran surga, kita jarang membacanya sehingga tidak ada ketertarikan tentang akhirat. Kita tidak punya pembanding. Dunia harus dibandingkan dengan akhirat. Makhluk harus dibandingkan dengan khalik, maka tumbuh yang namanya sabar. Tumbuh namanya ikhlas, tumbuh namanya ihsan. Harus ada pembanding. Selama Anda melihat satu saja, ya seakan-akan itu paling benar. Harus ada pembanding. 10 itu bisa dikatakan kecil, bisa dikatakan besar. Kecil kalau dibandingkan 1000, 2000. Tapi 10 itu menjadi besar atau dibandingkan 1 atau setengah. Dunia ini seakan-akan segalanya. Harus ada pembanding, yaitu akhirat. Maka inilah yang harus kita buka kacamata kita.
Kenapa orang tidak bergegas untuk mengejar yang sunnah-sunnah? Karena yang wajib aja udah terbebani. Sholat lagi, sholat jam berapa? Sholat lagi, nggak jam lagi. Terbebani. Sekarang di Ramadan sudah mulai lebaran. Yes, akhirnya selesai juga Ramadan. Kita lagi lebaran. Yes. Para sahabat, hari-hari mendekati akhir Ramadan, mereka menangis, takut. Ya Rasulullah, bisa nggak nambah Ramadan? Karena itu dari pintu-pintu rahmat Allah dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu api neraka ditutup. Nanti setelah Ramadan hilang, na'udzubillah, maka binalah takwa. Nah ini adalah 10 malam terakhir, kita harus membina ketakwaan yang luar biasa. Semakin diuji. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengkonklusikan kemarin, ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Hari pertama Ramadan, Syawal, kita dianjurkan makan. Ada zakat fitri, berapa liter? Bisa nggak ada zakat lebih daripada itu? Begitu. Zakat fitri berapa liter? Sekian. Jangan patokan itu, lebih dari itu. Itu orang bertakwa. Jangan pas. Orang bertakwa tidak cukup hanya melakukan yang wajib. Subhanallah. Salat, begitu juga. Gak cukup dia sholat yang wajib. Dia mau sholat yang sunnah. Tambahan apapun bentuk sholat sunnah. Puasa tidak cukup dia Ramadan. Dia puasa senang. Hari kedua dia berpuasa. Apalagi lockdown tidak ada silaturahmi. Langsung berpuasa. Kecuali kondisinya tidak lockdown kita bersilaturahmi. Diundurlah karena kita saling menghormati adalah sunnah. Yang lebih tinggi daripada berpuasa. Menghormati orang lain. Kita di suatu hari saya dengan istri saya puasa. Jam 4 datang para ustadz dari luar kota, dari jauh. Jam 4 sore, nanggung 2 jam lagi. Ayo kita makan, semua kita makan. Ustadz kita lapar nih. Ayo makan saya. Istri saya, ayo makan. Di puasa makan. Kita kan tadi puasa nanggung 2 jam, tidak ada makan. Kenapa? Karena kita menghormati. Ini para guru-guru datang. Kita makan, makan. Jangan ucapkan, mohon maaf sebetulnya sih kita lagi puasa nih. Ya karena kalian datang ya kita hormatin tamu lah namanya gawar. Nggak boleh, nyakitin sama aja kayak gitu. Jaga perasaan orang. Anda makan saja. Dapat 2 pahala. Anda seakan-akan puasa sampai maghrib, seakan-akan Anda yang kedua menghormati tamu. Begitu juga Anda bertamu. Anda sedang puasa, Senin Kamis datang ke rumah orang. Makan. Sebetulnya saya puasa Pak. Ya tapi nggak apa-apa deh. Jangan, diam saja. Terima kasih. Jangan menunjukkan Anda berpuasa. Subhanallah. Maka itu, nah kecuali yang wajib. Mohon maaf saya puasa wajib. Kenapa kemarin Ramadan saya gagal? Dan sakit mungkin datang bulan apapun namanya. Oh, jadi saya tidak bisa membatalkan. Nah ketika nanti Syawal, lockdown semua, tidak ada silaturahmi, langsung. Ya Allah, aku ingin berpuasa. Cepat yang sehat, puasa. 6 hari. Dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 hari. Selesai, ya Allah. Ketemu lagi Senin Kamis, puasa lagi, ya Allah, aku cinta Engkau. Aku cinta. Tunjukkan aku lebih cinta kepada Engkau daripada tubuhku yang harus aku kasih makan minum. Ya Allah, walaupun aku lapar haus, tidak apa-apa. Malah hari Anda bangun sholat tahajud. Nanti kita lihat pemotret orang bertakwa. Kalaupun meninggalkan sholat tahajud hanya sedikit. Maka nanti kita lihat redaksi-redaksi dan apa tentang Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka ujian sunnah. Anda harus berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana ada rasa cinta di sini. Ada pura-pura begini, mohon maaf. Kacamatanya tidak dipakai. Tapi di sini dipakai secara kognitif Anda paham. Oh sunnah itu adalah proses penyaksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Anda puasa Senin Kamis. Apa yang terjadi? Ketika besok hari Senin, Anda Ahad sore. Besok Senin lagi puasa lagi. Udah gitu ditelepon, besok jangan lupa kita lunch di restoran ini. Oh iya. Ya, puasa lagi. Pakai ya. Allah. Anda tiap hari udah bertahun-tahun Senin Kamis, tapi harusnya gimana? Sore hari, pada Ahad sore, besoknya Senin. Yes, besok Senin. Hal yang ditunggu itu namanya cinta. Cinta itu senang, dekat itu senang. Mengharap saya pulang ke Indonesia senang. Kenapa? Saya akan ketemu dengan yang saya cintai, istri saya,
anak saya, keluarga saya, ibu kandung saya. Kan nggak mungkin ketika pulang, ya ketemu istri lagi. Rese istri ini. Si suami juga begitu. Pulang istri, ya ketemu suami lagi. Itu gimana? Subhanallah. Maka kita sekarang, alhamdulillah ya Allah, Lailatul Qadar. Ya Allah, bersiap-siap Lailatul Qadar. Mengejar malam kemuliaan yang kau katakan dan janji engkau adalah benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Sambut dengan senang. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat screen. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Bentar, mohon maaf. Kita lihat Bapak-bapak Ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada orang betul-betul cinta, dia senyum, dia mengejar. Kenapa? Karena di pikirannya aku cinta Allah. Aku buktikan dan Allah menguji kita. Apakah Anda lebih cinta tubuh Anda yang harus Anda bobokkan tidur? Ataupun Anda lebih cinta kepada Allah? Apakah Anda lebih cinta rumah Anda dan tidak mencintai masjid? Ini saya berbicara dalam konteks tidak ada lockdown, tidak ada virus 19, tidak. Mohon maaf. Apakah Anda lebih mencintai istri Anda sehingga Anda meninggalkan ibadah pada malam hari dan tidur dengan istri Anda? Ini ujian yang luar biasa. Ini adalah Allah membanggakan orang-orang yang betul-betul mencintai Allah. Kenapa ada istilah nanti tanazzal? Tanazzalul malaikatu ruh. Maka di sini menunjukkan, ya Allah aku cinta engkau. Walaupun kita akhir tertidur, astagfirullah, bangun wudhu lagi. A'udzubillahi minasyaitonir. Tidur lagi, ngantuk. Akhir tertidur dia, bangun lagi, Allah astagfirullah. Allah melihat hambanya luar biasa. Aku mencintai dia, sudah buktikan. Kalau tidak ada ketertarikan ke masjid juga tidak. Dia tidak bergegas dan tidak bersiap untuk beriktikaf dan berzikir yang banyak. Dia hanya di atas kasur saja gitu. Nah sekarang Allah memberikan lockdown kondisi. Ini kesempatan emas. Rumah-rumah Anda. Mungkin pakai AC, mungkin pakai apa, semua serba enak. Tinggal haus minum semua ada serba beda dengan di masjid. Ini kesempatan. Diberi kesempatan siapa yang betul-betul cintaku. Ayo beriktikaf. Jadikan rumah itu sebagai masjid. Konteksnya sudah berubah. Subhanallah. Dan di sini ada kebahagiaan abadi namanya surga khair min alfi syahr. Ini yang menggerakkan apa? Jiwa takwa. Kalau kacamata takwa ini tidak ada, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kacamata takwa ini tidak ada, kita melihat dunia adalah dunia, tidak melihat akhirat, santai aja lah. Oh, tidur. 10 malam terakhir tidak berjuang mati-matian. Mohon maaf. Betul redaksi Al-Quran, maaf sekali. Uhilla lakum lailatus siyam rafath ila nisaikum. Ar-rafath adalah hubungan, rafas adalah hubungan badan. Memang dihalalkan pada malam siam, malam berpuasa, malam Ramadan berarti. Tapi lihat Rasulullah SAW sebagai sunnah kita mengikuti. Syadda, diikat mi'zarahu. Mi'zar itu sarungnya. Ini adalah ungkapan betapa Rasulullah SAW mengikat sarungnya. Maksudnya tidak berhubungan intim. Fokus 10 malam terakhir, betul-betul ibadah. Fokus. Kalau sudah berhubungan intim maka kita akan lemas, malas. Wahya lailahu, dihidupkan malamnya, dihidupkan dengan baca Al-Quran, dengan beristighfar. Wa aiqadha ahlu, bangun, udah pengen tidur, udah istirahat udah ya, udah. Bangun yuk kita, ini udah jam 2 nih, kita terus berzikir. Berarti dibolehkan tidur? Boleh. Istirahat boleh, istirahat. Kasih waktu untuk istirahat. Nanti bangun, kita bangun. Bangun lebih dini daripada hari-hari biasa. Dikejar semangat. Jadi kalau udah 10 malam terakhir Rasulullah SAW betul-betul gigih, semangat. Nah, kita ini hitungannya untuk di New York sudah masuk malam Lailatul Qadar, subhanallah. Memang tapi di dalam diri kita kan ada fujur. Dunia lagi. Ini fujur. Jiwa kita, aduh. Udah aja dah. Bangun nanti dekat-dekat sahur, bangun. Sama saja hari Ramadan pertama, hari Ramadan kedua, 3, sama saja dengan 10 malam terakhir, nggak ada perubahan. Nanti orang seperti ini, nanti setelah Ramadan selesai,
Nggak ada bangun tahajudnya lagi, nggak ada sahur, bangun as-salatu khairum minan naum baru dibangun. Itu udah bagus tuh. Kadang-kala salat subuh masih mundur lagi setengah jam baru dibangun. Jelas tidak keras kasih orang bertakwa atau di mana nanti redaksi Al-Qur'anul Karim. Gagal takwanya. La'alakum tattaqunnya gagal. Anda berani-berani mengatakan demikian. Itu ada redaksi Al-Qur'an. Kecuali Anda dalam keadaan sakit, kecuali Anda dalam dispensasi lah, itu pengecualian. Tetap tidak menuju. Maka ada yang mengganjal. Nah, sekarang kita tes malam ini. Mana yang lebih kuat, jiwa takwa kah ada jiwa fujur? Lihat tes malam ini yang ada di New York. Gitu. Kalau tadi malam ya buat di Indonesia. Tes. Anda bersiap-siap untuk selalu berzikir, membaca Al-Quran. Malam nanti lebih banyak bangunnya atau tidurnya. Ini mudah-mudahan kita termasuk hamba ini diuji. Sekali lagi. Dan kemarin ada 2 poin besar. Sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah. Sunnah apabila kita kerjakan untung besar, dan apabila kita tinggalkan rugi besar. Ini para seterang. Ibadah sunnah apabila kita kerjakan untung besar. Apabila kita tinggalkan rugi besar. Coba bayangkan bapak-bapak ibu, orang memegang 12 rakaat sunnah rawatib muakkadah yang hampir diwajibkan. Saya tidak berbicara yang ghair muakkad. Pegang itu. Dijamin oleh Allah Azza wa Jalla apa? Satu rumah di surga. Satu rumah di surga itu istana. Itu untung besar. Padahal cuma 12 rakaat doang. Anda harus mati-matian. Rugi besar Anda selama ini. Adalah yang penting wajib. Amat sangat disayangkan. Dan orang sudah terbiasa sholat qobliyah badiah dengan 12 rakaat. Tiba-tiba dia tidak bisa melakukannya karena dia sakit, tetap mendapatkan pahalanya. Orang jarang melakukannya, yang nggak mengerjakannya tidak dapat. Orang terbiasa Senin Kemis, Senin puasa, Senin Kemis, terbiasa. Dia sakit, dia datang bulan nggak bisa melakukan ibadah puasa, tetap mendapatkan pahalanya. Allahu Akbar, Allah maha luar biasa. Manajemen Allah berbeda dengan manajemen manusia. Anda selalu ke masjid, selalu hati cinta dengan masjid. Lockdown, nggak boleh ke masjid. Anda mendapatkan pahala setiap langkahnya. Bagi mereka yang jarang ke masjid, jarang sholat berjemaah, ia tidak dapat pahala, walaupun sama-sama tidak ke masjid. Berarti untung besar. Maka ibadah sunnah tidak cukup melakukan ibadah sunnah, tapi harus menjadi kebiasaan membangun ibadah sunnah. Harus terus menerus. Untungnya lebih besar lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjalankan ibadah. Lihat, kehebatan Lailatul Qadar. Ini kebanyakan kita tidak mengerti betapa dahsyatnya Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mungkin sudah hafal. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka. Hafal. Tapi ada apa di dalam Lailatul Qadar itu? Yang harus kita kupas. Sehingga ada iming-iming yang tadi saya gambarkan. Di sini ada iming-iming, harapan. Ada apa? Kemarin saya sudah gambarkan, saya ilustrasikan bapak-bapak ibu. Saya ditelepon ini berandai-andai saja. Ini siapa gitu telepon. Pas ditelepon ternyata teman kita yang kaya. Udah Vin kesini Vin. Sekarang juga jam 2 malam hujan-hujan. Nanti saya kasih kamu. Apaan? Mobil ataupun uang 1 miliar. Yang benar. Saya nggak bohong. Yang penting jam sekian, jam 6 harus sampai sini. Saya bergegas mati-matian. Kenapa? Mati-matian karena di sini ada iming-iming. Kenapa? Luar biasa iming-imingnya. Apa iming-iming itu bahasa Indonesia yang lain? Itu ya harapan. Kita punya harapan. Mudah-mudahan saya mendapatkan uang 1 miliar. Mudah-mudahan daya tarik. Nah sekarang kalau udah kesini aja, enggak ya udah terserah ente ya. Enggak. Sampai besok pagi, tuh coba ente kesini. Kenapa? Kalau kesini saya kasih uang 1 miliar. Enggak ngomong. Makanya baca Quran. Makanya baca Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Bapak-bapak ibu. Saya akan menerangkan tentang Lailatul Qadar. Ada redaksi di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kalimat inna anzalnahu. Kami turunkan. Ini adalah Al-Quranul Karim. Berarti ini diturunkan, ini Al-Quran. Inna, semuanya kami. Kalimat kami ini, inna, semuanya kami, bukan berarti Allah banyak. Melibatkan makhluk-makhluknya, itu para malaikat.
melibatkan makhluk-makhluk. Inna a'tainakal kautsar. Nah, kalimat inna, sungguhnya kami memberikan kamu nikmat yang banyak. Kok Tuhan jadi banyak? Bukan. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Nazzalna, kami menurunkan. Betulnya kami bukan aku. Karena ini menunjukkan kemahabesaran Allah. Kekuasaan Allah. Menunjukkan keagungan Allah. Bisa menggerakkan makhluk-makhluknya. Subhanallah. Kita makan nasi, inna a'tainakal kautsar. Kita makan nasi dari beras dari padi melibatkan tanah, melibatkan air, melibatkan cahaya matahari, melibatkan banyak sekali melibatkan. Ini makhluk-makhluk Allah semua, subhanallah. Ketika dari beras sampai sini pun melibatkan manusia berpikir alam al-insana malam, ya alam Allah dikasih ilmu, akhir mengolah dengan api, dibutuh api, subhanallah. Jadi dari makanan satu saja melibatkan makhluk Allah yang banyak, maka bentuknya indah. Sungguhnya kami melibatkan tanda besar Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, digerakkan semuanya. Udara digerakkan, air digerakkan, cahaya matahari digerakkan, sehingga tumbuh-tumbuhan, sehingga jadi kita makan semua. Nah, kami menurunkan Al-Quran. Anzalna fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam yang mana? Nggak tahu nih kita nih. Salah satu malamnya. Pokoknya antara 10 malam terakhir. Maka saya termasuk orang-orang yang tidak pusing dengan ganjil genap. Pusing. Oh, di Jakarta ada ganjil genap, itu maksudnya naik mobil. Ganjil genap hari ini. Kenapa? Saya langsung, kecintaan saya kepada Allah, saya sungguh setiap malam. Mau ganjil, mau genap, setiap malam saya kejar. Insya Allah dapat di antara sekian malam. Kita tidak tahu. Redaksi selanjutnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka. Kata-kata wa ma adraka. Tahukah kamu? Kalimat wa ma adraka. Tahukah kamu? Kalau kita kumpulkan redaksi-redaksi di dalam Al-Quran, bukan terjemahnya tahukah kamu hal yang biasa. Tahukah kamu? Anak-anak, tahu nggak 3 tambah 3 berapa? Nah, anak-anak, ini lihat 1, 2, 3, 3, oh 6. Ini biasa saja gitu. Tapi sesuatu hal yang dahsyatnya luar biasa. Dan mayoritas manusia melupakannya, maka bahasa ini dipakai oleh Al-Quran. Wa ma adraka. Kalau kita lihat redaksi-redaksi dalam Al-Quran, wa ma adraka, sesuatu hal yang luar biasa, tapi mayoritas manusia meremehkannya. Na'udzubillah, kita termasuk orang-orang yang meremehkan. Na'udzubillah, ya Allah. Na'udzubillah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Bayang, Al-Qari'ah. Qari'ah itu bagaimana kiamat. Dahsyatnya luar biasa. Diulang lagi. Tahukah kamu tentang kiamat? Wa ma adraka. Tahukah kamu tentang... Diulang. Apalagi yaumuddin. Wa ma adraka yaumuddin. Tahukah kamu tentang hari pembalasan? Tahukah kamu tentang hari summa ma adraka ma yaumuddin? Tahukah kamu tentang hari pembalasan? Diulang oleh Allah karena dahsyatnya luar biasa hari pembalasan. Maka ketika kita sholat kadang-kadang Malik yaumiddin, hari pembalasan, engkau raja pada hari pembalasan semua. Anda tidak perlu sedih. Ada menghina Anda, menfitnah, menyakiti Anda, tenang, akan dibalas. Ada yang gibahin Anda, dibalas oleh Allah. Tenang, hari pembalasan, ada hari pembalasan. Maka orang-orang bertakwa punya kacamata, ada hari pembalasan, ya Allah. Dia tahan perilaku yang menyakitin orang lain. Dia tetap berbuat baik, walaupun orang menyakitinya. Dia berkata baik, walaupun orang tidak berkata, karena ada kacamata akhirat. Inilah wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka man yuddin. Summa ma adraka man yuddin. Tahukah kamu hari pembalasan? Kalimatnya dipakai wa ma adraka. Nah, ini dipakai ketika Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu tentang Lailatul Qadar? Tahukah kamu? Ini berarti hal yang luar biasa, dahsyat yang luar biasa, tetapi mayoritas manusia melupakannya. Lihat, berapa umur kita sekarang? Taruhlah umur saya lebih dari 50 tahun. Berapa tahun Anda mengejar Lailatul Qadar? Sejak umur 20 tahun? Sejak umur Anda akhir balik? Sejak Anda junub, akhir balik, kemudian mengejar Lailatul Qadar? Tidak. Setelah 20 tahun? Tidak. Setelah 30 tahun? Juga tidak. Berapa tahun Anda mengejar Lailatul Qadar? Pertanyaannya, ini berandai-andai. Jangan-jangan kita sudah 50 tahun tidak pernah tahu tentang Lailatul Qadar. Ini betul-betul wa ma adraka. Dahsyatnya luar biasa, Bapak Ibu. Maka ketika kita lihat redaksi Al-Quran, karena tidak bisa diterjemahkan. Tahukah kamu? Wah, ini harusnya tidak begitu. Jadi bagaimana cara menerjemahkannya, Bapak-bapak? Ini metodologi saya.
Kebiasaan saya melihat sesuatu redaksi dalam Al-Quran, saya kumpulkan redaksi ini, saya kumpulkan semua. Takwa, saya kumpulkan semua takwa. Oh, takwa itu begini. Semua takwa. Oh, dikasih-kasih, ini akar bahasanya begini. Oh, ini kerangka berpikir orang bertakwa ini. Karena setiap ada kalimat takwa, ujungnya itu Allah malah mengatakan bentuk-bentuk instruktif, kumpulkan semua kalimat bentuk bertakwa. Saya lihat redaksi, ada titik temunya apa? Wah, ini karakter seorang bertakwa, ini performance standarnya, tampilan orang bertakwa begini. Oh, berarti bisa memotret ayat ini, motret apakah saya sukses Ramadan. Terus begitu caranya. Sama wa ma'adrok, ini apa wa ma'adrok ini? Maksud terjemahannya hanya begini. Kumpulkan semua. Ternyata sesuatu hal yang luar biasa. Sampai masalah fikih juga begitu. Bid'ah itu apa sih bid'ah? Saya kumpulkan bid'ah. Oh, enggak begini pemahaman bid'ah. Baru terbuka wawasan kita. Maka banyak orang terjebak salah, menyalahkan karena dia hanya seakan-akan gurunya paling benar, yang lainnya salah. Cara pendekatannya pun salah. Seakan-akan dia paling benar. Nyalain orang aja. Akhirnya perpecahan antara suami, perpecahan dengan saudara kandung, seakan-akan dia sudah puluhan tahun belajar agama. Wah, dia kasih dalil. Padahal dalilnya itu aja, itu lagi. Seakan-akan dia udah puluhan tahun udah belajar. Bayangkan Ahmad ibnu Hambal mengatakan membaca Al-Quran, Al-Fatihah sampai kepada si mayit. Kita baca Yasin sampai ini Ahmad ibnu Hambal. Sekarang saya tanya, zaman sekarang adakah ulama selevel Ahmad ibnu Hambal? Tidak ada. Ulama besar. Nah, sekarang kita baru belajar berapa tahun di Timur Tengah langsung mengatakan bid'ah. Kemudian para pengikutnya apalagi baru belajar. Hati-hati kita jangan memudahkan. Maka itu kita mengkaji itu harus betul-betul mengkaji secara integral, secara komprehensif, semua dilihat dari sisi manapun. Oh begitu. Sama kata-kata wa ma'adroka. Apa yang wa ma'adroka? Maksudnya apa? Dilihat, kumpulkan semua. Takwa itu apa takwa itu? Oh kerangka berpikirnya. Maka ada Ustaz Arifin kok berat banget pembahasannya. Karena saya lagi membangun kerangka berpikir. Nanti baru kita masuk ayat-ayat Al-Quran. Kajian ayat Al-Quran ini mudah sekali. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah. Kenapa banyak orang baca Al-Quran tapi tidak terbangun akhlaknya? Karena kerangka berpikirnya tidak terbangun ketika dia membaca Al-Quran. Gitu. Orang berpikir subhanallah, alhamdulillah. Enggak terbangun akhlaknya. Dia tetap nyolong, korupsi, harta orang lain diambil, walaupun Rp1 sedikit ini. Dia zikir itu di mana? Enggak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini kenapa saya... Maka baik gua ma'adroka kita kumpulkan. Gua ma'adroka. Lailatul Qadar. Tahukah kamu tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi keluar biasa Lailatul Qadar pertama kali diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi keberkahan luar biasa. Yang kedua, Lailatul Qadar itu lebih dahsyat daripada 1000 bulan. 1000 bulan ada seakan-akan ada ibadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadar lebih baik dari itu. Lebih baik. Dahsyatnya luar biasa. Diinginkan orang ini loh. Tapi sudah sedasat ini, ingat kembali lagi di sini. Mayoritas manusia meremehkan. Setiap saat kita Malik Yaumiddin, setiap saat kita ngomong Malik Yaumiddin, tapi kalimat Yaumiddin diremehkan. Wa ma adraka ma yaumiddin. Tsumma ma adraka. Ini dalam surat Al-Infitar. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakib intasarat wa idza al-bihar fujirat wa idza al-qubur bu'thirat. Jadi ketika saya ingat kubur akan dibongkar semua oleh Allah. Kita bangun semua dari kubur. Bapak Ibu yang cinta Allah semua. Khair min alfi syahr. Lebih baik. Berarti bisa 1000, bisa 2000. Saya ilustrasikan. Anak-anak, siapa yang bisa baca Al-Fatihah? Ayo, sani anak-anak TK. Nanti Pak Guru akan kasih uang lebih dari Rp1.000. Ayo, lebih sering. Aku Pak Guru. Setelah baca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amin. Apakah saya boleh memberikan 1000? Tidak boleh. Karena tadi janjinya apa? Lebih dari 1000. Ya, bagus banget. Saya kasih ini 2000. Makasih. Ini berandai-andai. Ini ilustrasi berangan-angan, berandai-andai. Supaya kita ngerti. Gitu. Subhanallah. Ini ilustrasi ini penting. Permisalan ini penting supaya gampang nyerah. Oh, seperti tadi. Arifin ke sini. Kenapa? Ke Bandung. Wah, sampai di sini jam 6 saya kasih 1 miliar. Oh, saya bela-belain 1 miliar.
Nggak ada mobil. Nggak dapat nih. Minjem mobil. Assalamualaikum. Tetangga kita gedor. Maaf banget, saya minjem mobil. Kenapa saya mau ke Bandung? Sewa. Berapa Pak? 10 juta. Saya bayar 10 juta. Nggak ada urusan. Saya korbankan 10 juta makanya. Karena di sini apa? Ada 1 miliar. Saya bela-belain Lailatul Qadar karena di sini apa? Ada khairum min alfi syahr. Ibarat kita bayangkan berapa tahun umur Anda. Dan ini kisahnya adalah para sahabat tahu kisah orang-orang terdahulu yang umur ratusan tahun. Nabi Nuh saja, Nabi Nuh, dia dakwah 950 tahun, alfun ila khamsin, 1000 kurang 50. Berarti 950 tahun dakwah. Saya tuh kalau baca itu, ya Allah, gimana ceritanya? Dan yang terakhir, akhirnya istrinya pun masuk neraka. Dakwah di mana-mana, istrinya masuk neraka karena tidak taat kepada suami. Anaknya masuk neraka karena tidak taat kepada ayahnya. 950 tahun dakwah, terus umurnya berapa? Berarti di atas 1000 mungkin. Redaksi Al-Quran. Maka umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, umurnya panjang-panjang. Maka datanglah para sahabat, ya Rasulullah, ini umurnya mereka panjang-panjang. Berarti pahala mereka lebih banyak. Kenapa durasi hidupnya lebih banyak? Pahalanya lebih banyak. Kalaupun ada dosa, diampuni, selesai, diampuni, selesai. Nah ini pahala terus. Begitu dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, terus gimana? Kita kan Rasulullah mengatakan kita ini umurnya 60-an, umat 60-an, ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah di atas 60 itu adalah bonus dikit lagi. Walaupun bisa saja saya lebih dahulu. Depan saya sekarang saya 50 tahun dikit lagi nih, cuma 10 tahun lagi wafat bisa jadi. Karena 60-an. Coba depan kita berapa tahun lagi bapak-bapak ibu. Subhanallah. Sedikit lagi. Jadi waktu kita sedikit dibanding umat sebelum kita. Bagaimana ya Rasulullah? Nah sekarang nanti ditimbang. Fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatin radiyah wa man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ditimbang nanti. Siapa yang berat timbangannya akan masuk ke surga, biar yang ringan amal ibadahnya masuk neraka. Fa ummuhu hawiyah. Akan dihisab semua. Kalau semua dihisab, dihitung, ya jelas kita kalah set lah. Kenapa? Mereka hidupnya ratusan tahun, kita cuma 60-an. Datanglah ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran. Ini keberkahan nomor 1. Luar biasanya. Pada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saking dimuliakannya orang-orang beribadah dan mendapatkan Lailatul Qadar, dilipat kalian ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Wa ma adraka, tahukah kamu tentang Lailatul Qadar? Ini yang luar biasa, tapi mayoritas manusia meremehkannya. Dan terjadi sekarang. Ternyata disebutkan, hai manusia, ingat Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Sudah dikasih tahu, tetap santai, bayangkan. Sudah dikasih tahu. Seandainya, ayo Vin kesini Vin, ke Bandung, jam sekarang lah. Jam 2 sampai jam 6 nanti saya kasih uang 1 miliar. Bener demi Allah. Antara ayat tidur. Itu kan bodoh namanya. Subhanallah. Udah dikasih tahu. Khairum min alfi syahr. Berarti keutamaan bulan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000, lebih baik. Tadi ilustrasi. Ada lagi anak-anak baca Al-Quran, siapa yang bisa Al-Fatihah? Nanti Pak Guru kasih lebih dari 1000. Bacanya lebih bagus dari yang pertama. Saya kasih 3000 ah. Terserah saya. Orang saya kaya ke 3000. Terserah Allah. Allah mau ngasih 1000, 2000 bulan, 3000 bulan. Terserah Allah. Yang penting lebih dari 1000 itu terserah Allah. Subhanallah. Hamba ini bagus. Kasih 2000 bulan. Ini lebih dahsyat lagi. Ibadah lebih 3000 bulan. Hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Khairum min alfi. Tanazzalul malaikatu war ruh. Inilah yang saya kupas kemarin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Ingatlah manusia. Kata-kata ingat itu apa? Kecenderungannya lupa. Kita ngomong kepada anak kita, "Nah, ingat ya." Lupa kedengaran, lupa. Kecenderungannya lupa, maka kata-kata ingat. Bapak-bapak Ibu, kalau Anda melihat redaksi Al-Qur'an, wa idh qala, ingatlah, langsung berhenti di situ. Cenderungan saya lupa. Ingat,
ketika Tuhan mengatakan kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka tentang khilafah dilupakan orang. Tentang khalifah dilupakan orang. Karena memang suruh diingat. Ini saya tidak ada urusan dengan HTI politik. Tidak. Ini redaksi Al-Quran. Belum adanya Indonesia. Belum adanya Nabi Adam. Bahwa manusia ingin diciptakan sebagai khalifah. Khilafah itu apa? Memakmurkan bumi dengan nilai-nilai ilahiyah. Permasalahan kita membaca medsos. Terkontaminasi, akhirnya teracuni gitu. Maka itu saya jarang sekali terlalu banyak sampah yang kita baca gitu. Baca yang bermanfaat lah gitu. Jangan sampai kita membuka keran ini, membuka pikiran kita, semua masuk. Coba semua makan masuk, kita nggak seleksi. Ya sakit lah. Pikiran juga kita termasuk. Sakit pikiran kita. Masukkan yang baik-baik. Apalagi sekarang perpecahan politik ini grup ini. Ngapain akidah kita tercemarkan? Dilecehkan akidah hanya gara-gara golongan ini. Dia bukan apaan tuh? Gara-gara sholat tarawih. Sholat tarawih jami'at rahimakumullah. Dasar apa itu? Ibadah apa? Anda udah menghina. Apakah Anda lebih baik ibadahnya dari dia? Ayo kita baca Al-Quran, baca Yasin. Baca Yasin. Enggak benar itu. Mana ada dasarnya? Apakah Anda lebih pintar daripada Ahmad Ibnu Hanbal? Ahmad Ibnu Hanbal, Anda enggak ada. Semuka bumi detik ini tidak ada yang bisa melebihi Ahmad Ibnu Hanbal. Sekarang detik ini. Itu ulama salaf saleh. Ini ulama salaf. Kita harus mengikuti ulama salaf. Dia boleh baca kok. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, mudah-mudahan untuk si fulan yang sudah wafat. Boleh itu redaksi lihat. Jadi kita jangan sampai kita merasa paling baik. Baik lagi kembali tadi. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa betul-betul, ini selama ini saya termasuk kasih orang-orang yang meremehkan Lailatul Qadar. Saya tanya sekarang. Yang sudah wafat kemarin, merasakan Lailatul Qadar tahun ini? Ya enggak bisa. Sudah wafat. Jangan-jangan kita tahun depan tidak merasakan Lailatul Qadar. Begitu cara berpikir. Ketika orang-orang mengatakan Lailatul Qadar itu seperti apa? Lihat tanazzul malaikat pada turun semua. Kenapa? Waktu penciptaan manusia aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat komplain, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak di muka bumi? Ada pertempuran, ada perperangan, saling membunuh, saling membenci. Apakah engkau akan menciptakan seperti itu? Ini kata-kata siapa? Malaikat. Wa nahnu, sementara kami udah bertasbih, nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Maka kita subuhun kudusun, bertasbih. Subhanal malikul kudus, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat war ruh. Jadi ketika itu malaikat ditutup oleh Allah. Aku lebih tahu daripada kalian. Wala inna alam ma la ta'lamun. Aku tahu, kalian tidak tahu. Rahasia. Orang-orang pilihan tidak seperti Anda yang pikirkan. Bertumpah darah, saling membenci. Tidak. Lihat nih. Buka. Inilah rahasianya. Tanazzalul malaikatu waruh. Orang-orang lihat sedang berzikir. Hai malaikat turun. Waruh. Termasuk Jibril. Lihat itu. Mereka lihat. Allahu Akbar. Masya Allah. Hamba-hamba Allah yang kita prediksikan mereka saling bermusuhan. Mereka berzikir, bertasbih seperti kita. Orang-orang bertakwa ini orang-orang pilihan. Dia tidak lagi mempunyai rasa dengki kepada saudaranya. Dia berusaha untuk membersihkan jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha umullah. Bersihkan jiwa kami. Mereka berzikir untuk membersihkan jiwa. Mereka tahu dosa-dosa. Mereka Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Beristighfar. Ternyata bukan kita saja. Lihat para malaikat dibuka. Inilah rahasia oleh Allah SWT. Turun kalian. Tanazzalul malaikatur ruh fiha. Pada malam hari itu. Dengan izin Allah mereka turun semua melihat orang-orang pilihan. Maka ketika kita berzikir. Ini pilihan Allah. Kita tidak lagi ada kerusakan di muka bumi. Lihat hati kita ketika melihat orang lain. Hanya gara-gara bendera parpol. Hanya gara-gara bendera pilihan presiden. Anda membencinya. Ini akidahnya di mana? Lihat itu saudara kita. Ketika kita hubungan kita kepada Allah. Hanya mengharap pada Allah. Ini nggak ada lagi. Anda disakiti tetap berbuat baik. Anda itu yang susah. Maka itu saya katakan dari awal, lihat hati kita diasah. Jangan sampai hati kita kok terberkarat. Apa dia? Karena juga kita
Itu karat. Lihat dengan dua cara. Dengan ingat kematian, dengan membaca Al-Quran. Bapak-bapak ibu, saya sudah kasih PR. Buka di Google. Hati berkarat, obat hati berkarat, hadis Rasulullah SAW. Pasti itu. Orang-orang hati tidak berkarat berzikir, ya Allah, bertasbih, bertahmid. Dia menunjukkan aku lebih cinta engkau daripada tubuhku. Termasuk harga diriku, dia bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Yang memulai duluan itu lebih tinggi. Subhanallah. Jadi nanti kenapa kita Lailatul Qadar itu ada hubungannya nggak dengan ini? Sangat berhubungan. Karena redaksi orang bertakwa di inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa itu orang pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan konteks itu, ayat itu waktu berbicara tentang itu, tentang jangan boleh mengolok-olokkan, tidak boleh menghina orang, tidak boleh prasangka buruk, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Sama, ini takwa. Sementara lembaran hari-hari terakhir la'allakum tattaqun, ini proses final. Hari pertama, hari kedua Ramadan, Anda tidak makan, tidak minum dengan sholat. Hari-hari terakhir, ya Allah, kalau kemarin tidak makan, tidak minum, aku menunjukkan aku lebih cinta engkau. Sekarang aku lebih menunjukkan cinta kepada engkau. Aku ke masjid, aku etikaf di dalam masjid, aku tinggalkan rumahku, lebih cinta daripada engkau, kepada Allah daripada rumahku. Aku lebih cinta kepada Allah daripada istriku. Aku lebih, begitu caranya. Ini final, babak final ini. Siapa yang betul-betul la'allakum tattaqun. Maka ada Idul Fitri, tidak boleh satupun orang kelaparan, semua harus makan. Fitri itu makan. Idul Fitri itu bukan kembali pada fitrah. Gak ada zakat fitrah tidak ada. Zakat fitri adanya. Di buku manapun tidak ada zakat fitrah, ada zakat fitri. Tapi udah nempel di sini zakat fitrah, ya mau diapain lagi? Subhanallah. Jadi malaikat itu pada turun, baru lihat, ternyata bukan kita doang bertasbih, mereka bertasbih. Capeknya luar biasa. Bersandar lagi. Ada yang terjatuh sholat. Sementara malaikat tidak ada nafsu. Beda dengan manusia, betapa dahsyatnya. Ada lagi kapan Allah SWT membanggakan makhluk manusia di hadapan malaikat? Ketika hari Arafah. Jauh-jauh min fajrin amiq, dari segala penjuru mereka datang dengan pakaian ihram, tidak berjahit. Mohon maaf, tidak pakai celana dalam, tidak pakai yang jahit tidak, ini yang laki-laki. Mohon maaf, ini tidak ada pakai, hanya 2 helai. Tentu kita gimana rasanya nggak pakai celana yang di dalam, dengan debu berjalan berjauh dahsyat, sampai di situ dia berdoa. Hai malaikat-malaikat, lihat itu hamba-hambaku, bukan kalian saja. Mereka melakukan berzikir, melawan nafsu fujur, ditahan. Kalau bicara enak di rumah apa di masjid? Ya enak di rumah. Enak makan apa enak enggak makan? Ya enak makan. Enak tidur atau enak baca Quran? Ya enak tidur, enggak usah ditanya itu. Bentar. Bicara enak, maka ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada tubuhku. Dan Allah tahu kita tuh enak tidur. Tidak ya Allah. Walaupun terkantong dibela-belain. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya cinta orang tua saya. Sangat mencintai orang tua saya. Ketika itu saya mengisi seminar. Saya tidak tahu orang tua saya sakit. Telepon 20 kali lebih abang saya. Arifin, Bapak hilang ingatan. Masuk ICU dan seterusnya. Pas ingat ada apa pas Arifin, Bapak. Padahal saya capek sekali ngajar full day. Single speaker saya kalau nggak suka seminar itu tentang karakter. Kebetulan saya di IC di Islamic Character Development. Saya ngisi seminar 1 harian penuh. Saya itu langsung nyetir. Perjalanan saya, ayah saya di imam masjid. Ya. Beliau menjadi imam masjid di Islamic Center gitu. Jadi kesehariannya hanya jadi imam masjid, Saya menangis. Karena kecintaan saya malam begadang untuk menyetir. Gitu kan. Abang saya ikut. Gantian udah gak kuat. Saya nyetir sampai tertidur. Cintanya saya kepada orang tua. Cintanya saya kepada anak saya. Saya pulang dari Vancouver, terbang sampai Jakarta, sampai landing. Ganti baju, nyetir langsung ke Jawa Timur, nyetir. Saya bawa mobil saya untuk nengok anak saya, Mudia Daroh ini. Saking cintanya saya, begadang saya, bertahan. Bayangkan bayangkan dari Vancouver ke Jakarta. Langsung Anda nyetir mobil Jawa Timur, kagak tidur, melek. Karena cinta. Sekarang cinta kita kepada Allah. Tunjukkan cinta kepada Allah.
Setiap saat kita mengatakan Allah dan Allah yang menciptakan kita. Allah majal hubbaka habba ila min nafsi wa ahli wa minal bail barid. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, jadikan cinta aku kepada engkau melebihi cinta aku terhadap diriku sendiri. Hadis Muslim. Ya Allah, jadikan cinta aku kepada engkau melebihi cinta aku kepada keluargaku. Ya Allah, jadikan cinta aku kepada engkau melebihi cinta aku pada air yang dingin. Dan saya sudah mengajarkan pada jemaah-jemaah bagaimana supaya kita mendapatkan cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yubalighuni hubbak. Ya Allah, aku minta cintamu, aku minta cinta, diminta cintamu. Aku minta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Aku minta lagi cinta siapa? Cinta orang-orang yang mencintai engkau ya Allah. Kita harus cinta orang-orang soleh. Banyak pergaulan kita rusak, iman kita rusak gara-gara teman-teman kita tidak cinta Allah. Cinta komunitasnya melebihi daripada cinta kepada Allah. Buktinya apa? Gara-gara komunitas sekarang pengajian, melihat pengajian yang lebih rendah dari dia, seakan-akan dia lebih pintar. Dia lebih cinta kepada komunitasnya yang dibesarkan adalah komunitasnya, alirannya, pemikirannya. Hanya gara-gara perbedaan pendapat, hanya gara-gara perbedaan kunut, pakai kunut. Itu bid'ah. Subhanallah. Anda lebih cinta pendapat Anda daripada Allah. Lihat, maka akidah dulu baru Anda belajar fikih. Belajar fikih tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun pun belum tentu Anda bisa mendalaminya. Jangan menjudge. Tunjukkan ya Allah, aku cinta orang-orang soleh. Ketika kita sangat mencintai orang-orang soleh, orang-orang soleh itu melihat semua adalah makhluk-makhluk Allah dirahmatan lil alamin. Kemarin di sini ada Pak Ferdi. Pak Ferdi bilang, Pak Alvin, itu ada binatang apa itu besar sekali. Itu tikus tidak mungkin, itu besar sekali. Kucing tidak mungkin. Binatang apa itu? Ngeri. Apa binatang jadi-jadian? Di mana Pak Ferdi? Itu masuk ke situ. Wah, takut digigit kan? Ini ada anjing apa-apa. Pas ngeliat, dia menghadap ke sana. Saya mau mukul, ya Allah. Pak Ferdi, jangan berpuasa kita. Ya Allah. Itu makhluk Allah. Kecuali memang tikus dianjurkan atau ular memang kita dianjurkan orang Rasulullah SAW untuk membunuh, karena itu berbahaya. Subhanallah. Ternyata ada binatang itu bukan tikus, bukan kucing, namanya binatang apa saya tidak tahu gitu. Yang menggerakkan detak jantungnya. Allah yang mengalirkan dalam tubuhnya adalah Allah, darah dalam tubuhnya Allah. Kita rahmatan lil alamin. Subhanallah. Maka kita harus punya cinta orang-orang mencintai Allah. Di kacamata rahmatan lil alamin. Di siapapun, bukan rahmatan lil muslimin. Mudah orang kafir dihina, disakiti, tidak. Itu orang soleh tahu kacamatanya. Semua dengan kacamata takwa. Ya Allah, aku minta cinta yang kedua. Siapa? Cinta orang-orang yang soleh. Orang soleh selalu membaca Al-Quran. Anda dekat dengan orang yang membaca Al-Quran. Orang soleh selalu berzikir. Orang soleh tidak menyakitkan orang lain. Tutur katanya dijaga. Tidak merasa paling hebat, paling benar, paling suci. Itu orang soleh. Dekat sehingga kita terasa, oh, subhanallah, nikmat. Maka orang soleh itu biasanya mendamaikan. Tidak ada perpecahan. Kalau di situ ada orang soleh. Ingat itu. Kalau orang soleh tidak melihat, langsung dibenahi. Itu orang soleh. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau Anda infakkan semua harta, tidak akan Anda bisa menyatukan hati kecuali Allah yang bisa. Itu orang saya hatinya bersama Allah, dia bisa menyatukan hati karena kedekatan Allah. Ya Allah, aku minta kenapa ketika kita bergaul dengan orang soleh dahsyat, dia mengingatkan, tak boleh gini, oh terima kasih. Saya diperingati oleh Pak Ferdi, oh ya terima kasih. Itu penting. Diperingati, enggak kita yang paling benar, gimana kita mau menjadi baik? Yang ketiga, ya Allah berikan aku al-amal alladzi yubalighuni hubbak. Ya Allah, aku minta perbuatan yang menggapai cintamu. Sekarang dikasih Lailatul Qadar, aku cinta, aku pilih. Kejar itu. Ya Allah, aku minta perbuatan yang menggapai cintamu dengan perbuatan ini. Dan yang terakhir itu yang tadi saya menangis. Ya Allah, jadikan cintaku kepada engkau melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Jadikan cintaku kepada engkau melebihi cintaku kepada keluargaku. Jadikan cintaku kepada engkau melebihi cintaku pada air yang dingin. Anda masuk Google, tulis doa cinta. Hadis Rasul akan dapat. Klik images, gambar-gambar dan cinta. Anda hafalkan di luar kepala. Dan ini sudah saya ajarkan ketika Pak Haji Jumaida memimpin doa-doa di sini setiap pagi hari habis sholat subuh. Selalu saya ajarkan bapak-bapak ibu-ibu dengan sholat Allah minni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal. Kemudian saya istighfar saya ajarkan. Inilah
Afwan Ustaz, 2 menit lagi Ustaz. Afwan. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam 2 menit ini kita berdoa. Dan insya Allah ini Lailatul Qadar. Berzikir istighfar. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebanyak-banyaknya. Istighfar apapun Anda baca istighfar. Kita doakan ada Ibu Rustam Lubis di ICU. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan Bapak Tode dan siapapun yang sakit, kita berdoa mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Dan ingat pada malam hari ini adalah malam ujian siapa yang betul-betul cinta Allah. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kami salah, kami khilaf, sehingga kami tidak tertarik dengan Lailatul Qadar gara-gara dosa yang telah kami lakukan. Karena berkaratnya hati sehingga kami tidak tertarik dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang Engkau bersihkan hati kami sehingga kami berlari mengejar cinta-Mu, ya Allah. Apapun kami kurbankan hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami, Allah. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil. Limpahkan rahmat-Mu, maghfirah-Mu, karunia-Mu kepada saudara-saudara kami, umat Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang sakit, ya Allah, angkatlah penyakitnya. Kepada Ibu Rustam Lubis, kepada Pak Tode dan yang lainnya, baik yang kami sebutkan dan yang tidak kami sebutkan, ya Allah. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa wasyanta syafi. La shifa illa shifa'uka shifan la yughadiru saqaman. Nas'alullah azim, Rabbal arsil azim an yashfiyahum. La hawla wa la quwwata illa billah. Bagi mereka yang telah wafat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufaratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka rawdah min riyadil jinan. Ampunilah segala dosa mereka. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, hamba-hamba Engkau yang mencintai Engkau. Ya Allah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Kasih kekuatan kami, ya Allah, untuk selalu melantunkan nama-Mu, ya Allah, membaca Al-Quran, mendirikan salat, berikan kami kekuatan untuk selalu berzikir, mensyukuri segala nikmat-Mu dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Kasih kami kekuatan. Ampunilah dosa kami. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampun dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Jadikanlah diri kami hamba-hamba Engkau yang Kau pilih, yaitu orang bertakwa. Jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hamba yang bertakwa padamu, ya Allah. Berikan kami keutamaan Lailatul Qadar. Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah. Ya Allah, ijabahkanlah doa kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.